nama saya Florinda Marta Padangkokal. Saya dari Prodi Psikologi Fakultas FKM Universitas Nusa Cendana semester 5. Nah, di video kali ini saya akan mengedukasikan satu materi singkat mengenai penting tidak kesehatan mental itu. Nah, pasti teman-teman berpikir bahwa kesehatan mental itu adalah hal yang sepele, hal yang dianggap biasa saja begitu. Pasti kita sering merasa bahwa lebih baik menjaga kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental. Tapi sayangnya perlu kita ketahui bahwa ketika fisik kita dijaga, otomatis mental kita juga harus dijaga. Jadi keduanya itu dia berjalan terarah, seimbang, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam kecemasan yang berkelebihan karena mental kita banyak masalah, mental kita terganggu dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas materi lebih lanjut mengenai penting terhadap kesehatan mental itu, mari kita simak beberapa paparan materi berikut. Nah, kesehatan mental itu dia memiliki peranan yang cukup penting untuk memaksimalkan setiap individu. Meskipun begitu, seseorang yang punya kesehatan mental baik belum tentu terbebas dari berbagai gangguan mental yang mungkin terjadi. Orang yang punya kesehatan mental baik tidak akan dikendalikan oleh kecemasan dan rasa bersalah, sehingga dirinya mampu menyelesaikan segala sesuatu masalah dan hambatan dengan penuh keyakinan dan dapat memecahkan suatu masalah tanpa ada hal yang mengganggu struktur dirinya sendiri. Nah, di saat seorang memiliki kesehatan mental yang buruk, maka kondisinya itu akan berdampak pada kecemasan yang berlebihan. Seperti terkadang ada banyak pikiran-pikiran negatif yang selalu saja menghantui dirinya, dan individu otomatis sulit untuk mengendalikan dirinya secara baik. Dengan begitu, hal kecil seperti itu yang dapat membuat mental kita terganggu. Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa hanya sekali penyebab utama itu melihat dari faktor lingkungan, faktor sosial, faktor psikologi, dan masih banyak terutama orang tua. Nah, di sini orang tua jika orang tua sudah menunjukkan hal yang negatif kepada seorang anak, otomatis hal tersebut akan terus saja terbayang dalam pikirannya, dan sehingga anak tersebut akan mengalami gangguan mental dalam dirinya sendiri. Untuk itu, orang-orang yang mengalami kesehatan mental yang berkelebihan, otomatis mereka akan mudah marah tanpa sebab begitu. Jadi ketika pikiran mereka lagi kacau, ada sesuatu yang menjanggal dalam pikiran mereka, hal tersebut akan meningkatkan emosional mereka tanpa sebab. Terus mereka juga akan merasa kesepian, hilang harapan, kehilangan minat dalam hidupnya, terus pola makannya tidak beratur, dan masih banyak lagi penyebab yang mengganggu kesehatan mental kita. Nah, dari hal-hal tersebut kita harus lebih menjauhi secara perlahan, lebih menjaga diri kita, lebih memberikan hal-hal positif kepada diri kita agar bisa terhindar dari gangguan mental tersebut. Jika kita mengalami gangguan kesehatan mental, maka kita akan mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Nah, jika si individu mengalami tingkat kecemasan yang sangat tinggi, otomatis banyak pikiran-pikiran negatif dalam dirinya untuk mau mengakhiri hidupnya. Nah, saat ini banyak sekali orang-orang mengalami stres, kecemasan, galau, gelisah, dan masih banyak lagi orang-orang mengalami hal tersebut, sehingga membuat mereka merasa cemas dan gelisah dan terus berlarut-larut dan memendam hal-hal tersebut, sehingga dari hal-hal yang selalu terbayang dalam pikiran mereka otomatis akan berdampak pada mental mereka sendiri. Baik, dari materi singkat mengenai kesehatan mental dapat saya simpulkan bahwa ternyata kesehatan mental itu sangat-sangat penting dalam diri kita. Jadi sebagai individu kita harus lebih mengutamakan kesehatan mental dibandingkan kesehatan fisik. Keduanya itu harus jalan terarah, sehingga saat fisik kita sehat, otomatis mental kita juga sehat.
kita harus lebih membuka diri kepada orang-orang sekitar. Jangan terus berdiam diri, jangan terus beranggapan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Jangan terus berpikir bahwa saya ini tidak berharga, saya ini kurang percaya diri, dan masih banyak lagi. Jika kita selalu beranggapan hal-hal seperti itu, otomatis akan berdampak pada diri kita sendiri. Sehingga untuk itu saran saya ke depan lebih menjauhi hal-hal seperti itu dan mencoba untuk keluar dari zona nyaman tersebut dan mencari hal-hal yang baru supaya bisa terhindar dari mental yang akan membuat diri kita down dan akan membuat kita merasa bahwa kita ini tidak berharga dan lain sebagainya. Semoga dari paparan singkat saya dapat mengedukasikan teman-teman untuk lebih menjaga kesehatan mental dibandingkan kesehatan fisik. Jadi keduanya harus berjalan terarah agar hidup kita terbebas dari yang namanya gangguan mental, yang namanya kecemasan, dan yang namanya depresi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.